siap menari bagi Tuhan, yes. Yo nari yo. Siap. Saya cinta Yesus. Siap. Lagi ya. Kita menari bagi anak kita betapa sukacita bersama dengan Allah kita. Saya cinta Yesus. Siapa Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami bersuka cita ada di dalam-Mu Tuhan. Kami bahagia kami punya Engkau. Kami mau semakin jatuh cinta dengan Engkau. Kami mau semakin dibawa untuk mengalami Engkau, mengenal Engkau. Kami mau semakin mengalami-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Pribadi yang memperhatikan setiap kami. Pribadi yang setia di hidup kami. Pribadi yang terus menggenggam hidup kami di tangan. Kami ada di tangan-Mu. Kami ada di hati-Mu. Kami ada di pikiran-Mu. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sendiri. Engkau setia. Engkau tidak membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Betapa kami bangga punya Engkau. Kami bersyukur. Betapa Dia baik. Dia sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab kami memiliki-Mu. Pribadi yang setia di hidup kami. Pribadi yang menggenggam hidup kami. Pribadi yang memegang hidup kami. Siarabasi, kiarabasi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami menikmati Engkau di hidup kami. Kami menikmati kasih setiamu di hidup kami Tuhan. Biarabasi, kami menikmati kesetiaan-Mu di hidup kami. Biarabasi, terima kasih Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu di dalam kami. Kami menikmati kesetiaan Tuhan di hidup kami. Kami menikmati bagaimana Engkau mengajari kami untuk terus berjuang, untuk terus maju, untuk terus melangkah. Kami menikmati bagaimana Engkau terus berbicara mengingatkan kami. Karena kerinduan-Mu adalah membawa setiap kami untuk terus melangkah di dalam-Mu. Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah berdiam di hidup kami. Allah yang terus memimpin kami. Allah yang terus membawa kami kepada tujuan-Mu, kepada destiny-Mu di hidup kami. Di Oralabasi.
Tuhan di hidup. Engkau Tuhan di hidup kami. Kami memegang Engkau. Kami hanya mau pegang Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Tuhan yang memegang hidup kami. Sekedar pujian kami Tuhan, tapi mau berkata Engkau Tuhan atas kami. Sungguh Engkau Tuhan atas hidup kami. Bukan sekedar pujian, bukan sekedar kata-kata, tapi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Pemilik hidup kami. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami tidak takut untuk kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak bimbang untuk melangkah bersama Tuhan. Kami tidak khawatir untuk berjalan bersama dengan karena Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau pemilik, Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang memegang hidup kami. Hidup kami di tangan-Mu. Kami ada dalam genggaman. Kami ada dalam genggaman dan kami bersyukur. Ya Allah labasiki ara labase. Kami gak takut, kami gak bimbang, kami gak ragu. Karena kami punya Engkau. Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Kami punya Tuhan di hidup kami. Kami punya Engkau. Kami punya Engkau. Kami punya Engkau Bapa. Kami punya Engkau Bapa. Kami punya Engkau. Kami bersyukur. Kami bangga. Kami memilikimu, kami bangga, kami punya Engkau, itu sebuah kebanggaan di hidup kami. Kami punya Engkau adalah sebuah kebanggaan di hidup kami Bapak. Kami punya Engkau adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Di orang abadi. Katakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari setiap kita datang pada Tuhan kita. Mari kita bawa hati kita. Mari kita pandang Tuhan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari setiap kita sampaikan pengucapan syukur kepada Tuhan kita. Apa hari ini yang sedang kau alami bersama Tuhan? Sampaikan pujian, mazmur,
Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, jemaat yang suka memuliakan Engkau, yang suka dekat dengan Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin tahu tentang Engkau. Kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih ini setiap kami ada di hadapan-Mu. Kekudusan menguduskan setiap kami. Engkau mengampuni untuk setiap kesalahan dan pelanggaran kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Urapi hamba, berkati hamba. Roh Kudus tolong saya untuk menyampaikan firman Allah. Bukan belajar hari ini. Saya tidak bisa tanpa Engkau, Allah Tuhan Kudus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Untuk itu saya rindu pertolongan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kami siap, saya siap. Haleluya. Sama-sama yang siap kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan. Shalom buat kita semua. Bagaimana kabar kita? Benar, baik? Amin, baik? Haleluya. Karena beriman tidak baik pun kita katakan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya untuk Allah kita yang terus mengajari kita, menyatakan perkataannya kepada kita. Kita bersyukur yang terus berbicara kepada kita, yang terus menyampaikan kepada kita kebenarannya. Untuk itu mari kita terus semangat ikut Tuhan, kita terus mengajar Dia bahwa Allah kita itu sangat baik, sungguh sangat baik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ini, mungkin di sini sudah mendengar berapa kali saya menyampaikan firman Tuhan yang di Mazmur 126, ya. Di situ judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Lalu di ayat satunya ini saya ulang lagi, di ayat satunya dikatakan lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Saya waktu dapat firman Tuhan itu, saya mau terus belajar dengan Tuhan. Itu dengan kata-kata, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau di dalam orang yang memiliki, ini bukan masalah dan pergumulan, ada orang punya masalah dan pergumulan, tapi ini adalah kata-katanya penderitaan. Berarti suatu masalah yang begitu serius sampai suatu penderitaan. Tapi di situ ada pengharapan, bahkan waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu, akhirnya orang tersebut mengalami seperti bermimpi, kok bisa seperti ini ya gitu. Saya mau berbagi, hari Minggu kemarin, seminggu yang lalu, saya lama sekali apa yang mau saya bagikan ya di ibadah Yud. Sedangkan saya lagi kuat sekali, rema sekali, Mazmur 126 ini. Sampai hari Minggu siang, pulang dari gereja ibadah 1, saya masih apa yang mau saya bagikan gitu di ibadah Yud. Saya tidak pernah seperti itu sampai hari haknya itu masih ini. Karena kenapa? Saya Mazmur 120 ini begitu sangat kuat. Saya main logika, saya main pikiran. Masa iya ibadah Yud saya bagikan firman Tuhan tentang ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, penderitaan. Penderitaan apa yang dialami mereka? Saya sempat main logika. Akhirnya saya lupa kira-kira jam 3 sore kah? Saya putuskan saya akan membagikan Mazmur 126.
Akhirnya waktu saya putuskan, saya plong, selega, saya sukacita untuk membagikan itu di ibadah youth. Karena saya sempat melogika, apakah ini buat mereka? Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar merespon apa yang saya sampaikan. Dan saya sampaikan, waktu ditanya, ada yang mau kesaksian? Tidak ada. Pemimpin pujian, ada yang mau kesaksian di ibadah youth? Tidak ada. Saya biasa aja. Bagi saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan. Tapi apa yang terjadi, saya kaget. Begitu turun, salaman, ada yang menghampiri saya, memeluk saya begitu kuat. Dan disampaikannya, firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk dia. Seperti itu. Udah peluk saya, udah selesai. Kita belum salaman Ibu, saya salam. Ada satu orang lagi, saya mau salam, sudah basah matanya. Di samping saya juga ada yang saya mau salam, lalu mereka berpelukan, akhirnya nangis-nangisan gitu. Peganglah firman Tuhannya ya, saya bilang. Saya bersyukur belajar merespon. Akhirnya mereka ada 2 orang, akhirnya mereka berpeluk-pelukan, nangis. Yang tadi itu, yang pertama dengan saya itu sudah selesai itu ya, berpeluk-pelukan mereka. Saya tumpangin tangan saya di atas kepalanya. Tuhan mengasihi setiap kita, saya bilang. Lalu ada laki-laki, begitu saya ke belakang, saya jadi menangis. Dia mau salam saya, tapi matanya itu sudah kedip-kedip, gitu ya, sudah kedip-kedip. Matanya sudah kedip-kedip duluan. Dia terus pegang tangan saya di salamnya gini terus gitu ya. Ini kenapa aku bagikan? Saya tadinya tidak terpikir, tapi begitu di depan ini, kok saya jadi kepingin menyampaikan ini. Kita bersyukur untuk Tuhan kita yang terus berbicara kepada kita. Dan saya percaya Tuhan juga berbicara kepada setiap kita. Karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan setiap kita. Saya ambil itu menjadi sesuatu di dalam saya. Tidak main pikiran. Masa hal seperti ini saya bagikan di ibadah youth seperti itu. Apalagi sebelumnya sudah disampaikan, ada seseorang yang bicara, apa yang mau dibagikan Ibu, saya bagikan ayat itu. Tolong bagikan ini, saya bilang gitu. Tapi sasarannya seperti ini, saya bilang. Oh siap-siap, dia bilang. Saya nangkap, saya dapat katanya. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus, ini kita sudah mau masuk November. Terus kita ada di perkataan ini. Tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun penghiburan, tidak ada satupun yang memampukan kita untuk terus berjalan. Tidak ada satupun yang memampukan kita untuk bisa melihat ke depan. Tidak ada satupun di dalam kita untuk kita bukan hanya sebagai yang setia, ya, bukan hanya setia, tapi kita juga ke depan bisa berbuat sesuatu yang besar bagi Tuhan kita. Bukan sekedar kita masih ada, bukan sekedar absensi kita masih hadir di hadapan Tuhan, tetapi kita memiliki sesuatu untuk ke depan, memiliki sesuatu tujuan ke depan. Bukan sekedar ada, tapi memiliki satu mimpi ke depan, memiliki satu visi ke depan. Memiliki sesuatu.
yang harus kita lakukan ke depan. Tetapi itu semua akan sulit kalau kita tidak ada di sini, berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Yuk kita belajar, kita buka. Ini juga sudah cukup lama. Sampai apakah ini mau sampaikan gitu ya? Sudah lama ini begitu menjadi satu renungan di dalam saya. Hosea 6. Kita belajar di sini, kita sama-sama belajar di Hosea 6. Kita lihat dari ayat 1. Kita baca dari ayat 1 sampai 6. Kita sama-sama baca. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Dapat semua? Yuk, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada angin akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Di sini ya, kita melihat dari Hosea ini, Allah menyampaikan perkataannya ya. Dan kalau kita lihat ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Di sini Allah kita udah begitu sangat marah sama Efraim, Yehuda, Israel pada masa itu, marah sekali. Padahal mereka sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi Efraim dan Yehuda itu, Israel, gitu ya, tidak lagi setia kepada Allah, tidak lagi dekat kepada Allah. Sampai di situ di ayat 4 dikatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Di sini dilihat kesetiaan Bani Efraim, Yehuda, sudah seperti kabut pagi, sudah begitu tidak kelihatan lagi, sudah samar-samar. Kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bahkan dibilang dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mungkin bisa kita lihat di ayat sebelumnya, di Hosea 5. Ya. Kita bisa di situ di Hosea 5. Kita lihat ayat 3 itu, Hosea 5. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ayat 5,
kau congkakkan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahan sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Di sini kita melihat di Hosea 5 seperti apa Efraim, ya, seperti apa Yehuda, gitu ya, Israel yang sudah meninggalkan Tuhan. Sampai di Hosea 6 dikatakan, ya, kasih setia mereka itu sudah seperti kebut pagi. Tadinya mereka mengasihi Tuhan, tapi kasih setianya itu sudah seperti kabut pagi. Sudah seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sudah seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Allah tidak melihat lagi kasih setia mereka. Tidak ada lagi mereka yang namanya untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi untuk yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi hal seperti itu. Kita lihat ayat 1, Hosea 6, berkata gini, Allah mengajak, mari katanya, kita akan berbalik kepada Tuhan. Diajak untuk berbalik kepada Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ada kata-kata di bawahnya, yang B-nya, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Diajak untuk berbalik. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sekalipun bisa terjadi seperti ayat B-nya, sebab dialah yang telah menerkam. Lihat, menerkam. Kalau kita lihat binatang menerkam pasti luka. Ini bahasanya di sini kata-kata menerkam. Bukan memukul, tapi menerkam. Bisa terjadi sesuatu, bisa terjadi suatu masalah. Tetapi di sini kita lihat, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Allah mengajak untuk berbalik. Bisa mengalami jadi sulit berbalik karena mengalami suatu keadaan yang tidak baik pada diri seseorang. Ini kita belajar di Hosea ini. Sulit untuk berbalik, sulit untuk kembali. Kenapa? Ada masalah karena mengalami sesuatu pukulan, sesuatu terkaman, sesuatu hajaran dari Tuhan. Dia nggak menyadari bahwa saya mengalami ini karena Tuhan menghajar saya. Tuhan yang sedang memukul saya. Tetapi Allah kita itu Allah yang baik. Dan di sini dikatakan sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Dia Allah yang baik. Bisa terjadi sesuatu diizinkan, tapi Allah juga yang akan menyembuhkan, Allah juga yang akan memulihkan untuk bisa tetap kembali berlari untuk suatu tujuan Allah. Ada orang, saya sudah berdoa, kok belum dijawab? Oh, bukan satu orang, dua orang sama saya seperti itu. Saya sudah berdoa, kenapa belum dijawab? Saya balik bertanya kepada dia. Waktu kamu berdoa untuk pergumulanmu dijawabkah? Atau karena kamu datang mengasihi Tuhan untuk dekat dengan Tuhan? Yang saya tanya ini, dia diam. Ada orang berdoa untuk meminta jawaban doa untuk pergumulannya. Tetapi dia sendiri bukanlah seseorang yang mengasihi Tuhan. Bukanlah seseorang yang ingin dekat dengan Tuhan. Bukanlah seseorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia rindu kalau punya masalah, pergumulannya dijawab. Sama, suatu keluarga di rumah, permintaannya kepada papahnya pingin langsung dijawab. Tapi habis itu si anak entah mau kemana melakukan hal. Tapi dia kepingin ya. Akhirnya suatu saat si bapak tidak mengabulkan permintaannya. Kenapa bapak begini? Kok nggak berikan? Protes kepada bapak, nggak sayang lagi sama saya. Bapak nggak sayang lagi sama saya. Padahal si anak tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah anak papahnya di rumah, anak mamahnya di rumah. Dia nggak pernah melakukan suatu tindakan, sikap hidup bahwa dia seorang anak di rumah itu. Entah manggil apa tentang papahnya. Pak, mama, papi, daddy, baru pulang pak. Capek kah pak? Mau minum kah pak? Ada sesuatu hubungan anak dengan orang.
Ada orang dengan Tuhan mengeluh, saya sudah berdoa belum dijawab, sehingga dia menyerah, sehingga jadi malas beribadah, sehingga menjadi ragu akan keyakinannya dengan Tuhan. Saya kalau ketemu orang seperti ini, saya belajar tenang. Kenapa? Enggak, karena saya rindu sekali. Kalau saya ketemu orang yang begini sedang curhat sama saya karena pergumulan dia, makanya dong kamu begini, no. Tapi saya mau belajar. Jadi seorang anak Bapak yang mewakili Bapak belajar mendengar. Oh gitu ya masalahmu ya. Ada apa masalah? Jadi saya pengen di pihak dia sebagai seorang anak Allah yang sedang mengalami sesuatu kebutuhan, jawaban tetapi tidak dijawab. Jadi saya menghindari untuk, kamu berdoanya gimana? Apakah salah berdoa? Tidak. Apakah waktu kamu berdoa itu, habis itu kamu tetap, oh tidak. Tapi saya mau di pihak dia, supaya saya bisa merangkul dia, supaya saya bisa memeluk dia. Saya membuat posisi saya sama seperti dia. Akhirnya saya memberi suatu keterangan bagi dia, bukan sebagai seorang hamba Tuhan, bukan sebagai seseorang yang tahu firman Tuhan, tapi saya membagikan sesuatu kepada dia. Saya mengambil bagian, turut merasakan apa yang dirasakan. Turut merasakan apa yang sedang dialami. Jadi kamu sudah mengalami ini ya? Iya. Lalu saya sembari berdoa, Tuhan hadirat-Mu, perkataanmu. Tuhan hadirat-Mu, perkataanmu. Dan waktu saya rangkul dia, bisa ini bukan 1-2 kali, saya sering sekali mengalami seperti ini. Belum banyak saya bagikan suatu kata-kata, saya rangkul, apa yang terjadi? Malah jadi menangis dia, terisak-isak. Kalau dia wanita bisa saya rangkul, kalau dia laki-laki, saya pegang aja pundaknya. Dari situlah dia bisa merasakan kasih Tuhan, baru saya sampaikan kasih Tuhan kepada dia. Yang Tuhan jawab pertama kali kepada dia adalah apa? Yaitu hatinya dulu. Hatinya yang seperti apa keadaannya. Di sini kita lihat ya ayat 1 tadi. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Seseorang tadi setelah mengalami kesembuhan, saya sampaikan hal yang lain. Terbukalah pikirannya, oh gitu ya. Jadi harus seperti itu. Kesembuhan akan luka-lukanya itu. Lalu ada pukulan yang telah memukul dan akan membalut kita. Mulai Allah kita bekerja, mulai saya sampaikan sesuatu hal. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita sedang menginginkan ini. Dan inilah yang begitu sangat memberkati saya disampaikan Allah ya kepada Ibrahim, pada Yehuda. Setelah kita belajar ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan, tapi mari kita di sini kembali tahu siapa Allah kita itu. Siapa Tuhan kita itu. Dia tidak hanya Tuhan yang bisa menegur, bisa menghajar, tapi dia adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita, kasih setianya luar biasa yang menyembuhkan dan yang membalut setiap kita. Sehingga kalau ada seseorang yang sedang mengalami sesuatu, kekecewaan, permasalahan, kalau dia mengenal Allahnya, akan berbeda sekali. Makanya di sini dikatakan di Hosea 6 itu, di ayatnya yang ke-6,
ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Maka di sini Allah menyampaikan ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Seseorang bisa di sini Efraim dan Yehuda bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal, tapi sebenarnya mereka sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan. Di sini katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu, bisa setia dalam pelayanan, bisa setia menolong orang. Bukan setia, mungkin suka membantu orang, suka menolong orang. Tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan, dan ini disampaikan kepada Yehuda dan Efraim. Itu apa? Allah menyukai kasih setia, kesetiaan kepada Allah, terus dekat dengan Allah, terus mengenal Allah. Bukan korban-korban bakaran. Karena kenapa di sini sampaikan korban sembelihan korban bakaran? Kalau kita mau baca dari Hosea 1, 2, 3, 4 ya. Di situ masa dulu adalah memberikan korban-korban bakaran seperti itu. Korban-korban sembelihan. Tetapi bagi kita di masa-masa ini, Allah juga merindukan kita. Untuk terus kita setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan kita. Bisa seseorang rajin berbuat sesuatu hal yang baik, karena memang dia baik. Karena memang dia murah hati. Tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Kasih setia. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Berjuang. Bisa kita baik, berkorban, menolong orang. Tuhan suka, Tuhan suka sekali. Tuhan suka sekali kita berkorban, kita menolong orang, membantu orang. Ya, itu bagian kita anak-anak Tuhan. Tapi ada satu hal, Tuhan menyukai kasih setia. Kita mengasihi Dia, lalu mengenal Allah. Kita semakin mengenal Allah. Bisa seseorang bisa berbuat banyak, tetapi dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dia tidak lagi setia, dekat dengan Tuhan. Setia dalam hal apa ini? Bisa bersetia dengan Allah, enggak melakukan hal yang jelek, tetap beribadah. Tetapi apakah mengenal? Kalau mengenal itu berarti ada apa? Ada pertemuan secara pribadi, ada kedekatan secara pribadi. Berarti apa? Setia terus dengan Tuhan, tapi ada juga suatu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ada hubungan yang dekat, akhirnya semakin mengenal. Di sini Allah mengatakan adalah untuk setia dan mengenal. Itu dikatakan yang ayat 6 itu. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan pengorbanan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban. Ada orang setia, tapi apakah mengenal? Seorang istri bisa setia kepada suami, tapi dia tidak terlalu paham dan tidak terlalu mengenal suaminya. Selalu kalau ada sesuatu terlambat pulang padahal sudah lama menikah, ada apa sesuatu, tetap ada sungut-sungut dia terhadap suaminya. Berarti apa? Dia belum mengenal tentang suaminya. Marah-marahnya bisa ada, ininya bisa ada kepada suaminya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Atau suaminya, ada lagi tipe seorang suami, dia bukan tipe yang suka berbicara. Ya. Sesuami ini bukan tipe yang suka ngomong, bukan tipe yang suka berbicara. Akhirnya apa? Si istri stres sendiri, si istri pusing sendiri. Kalau setiap ada masalah, sulit sekali menyampaikan karena dia tahu akan gini. Akhirnya jadi ribut sendiri. Mungkin di dapur jadi ribut sendiri, ngurus anak jadi ribut sendiri. Karena dia seperti tidak kenal bahwa suaminya tipenya seperti itu. Padahal kalau dia dekat dengan Tuhan seorang istri ini, pasti ada cara untuk menyampaikannya. Bukan disampaikan apa lewat ngomel-ngomel. Akhirnya dalam rumah itu suasana suhu yang panas. Akhirnya suami begitu ngomong
Bukan lagi kenapa udah nggak tahan dengan omelan, dengan suara si istri yang iya, tapi itu makin akhirnya jadi ribut. Padahal ada cara yang indah, cara yang baik untuk menyampaikannya. Waktu mengejar, yuk Pak, kita saat teduh yuk sama-sama. Sebelum saat teduh, Pak, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh nggak saya terbuka? Oh silahkan. Tapi hati-hati istri. Jangan sampai istri-istri terbuka kepada suami. Terbukanya bukan sedang mengungkapkan perasaannya, tapi apa? Membukakan kekurangan suami. Akhirnya di saat teduh bukan damai tapi perang yang terjadi di saat teduh itu. Akhirnya doanya pun, terima kasih Tuhan pagi hari ini, haleluya, amin, berkati Tuhan, amin, selesai. Jadi saat teduh pagi atau saat doa malam, ya yang belum menikah siap-siap nanti supaya mengerti. Doa malam, lalu amin, kesempatan doaku terjawab. Ini kesempatan bagiku untuk membukakan kepada suami saya, haleluya. Waktu suaminya. Tapi jadikanlah di situ. Suami itu sebagai rekan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai suami. Pak, bolehkah saya bercerita? Oh silahkan, maaf ya Pak. Jangan sampai si suami baru mendengar, matanya mendelik. Papa jangan jago situ, berubah wajahnya, dengerin dulu. Tuh kan langsung begitu, baru saya memulai. Terjadi lagi perang Libanon. Wajah papa langsung berubah. Waktu suami kita lihat wajahnya, matanya mendelik. Tenang, tetap sampaikan. Karena sudah dimulai dengan Tuhan. Pasti Tuhan bekerja. Lalu pas suami mulai, maaf ya Pak ya. Akhirnya kita jadi semakin mengenal. Ada hubungan kedekatan. Ada semakin mengerti, oh kayak gini ya. Akhirnya besoknya lagi, oh seperti ini ya. Datanya suami saya di luar sedang ada masalah. Suami saya di luar sedang ada pikiran yang begitu kuat. Sehingga di rumah jadi sikapnya seperti ini. Oh, tapi bisakah Pak? Kalau Papa lagi seperti itu, kita bangunnya suatu komunikasi. Oh siap. Kapan-kapan kita makan berdua yuk Pak yuk. Di sana ada rumah makan di tengah dekat kampung, ada sawah-sawah. Oke, kita makan berdua. Aduh indahnya. Kita bikin romantis. Haleluya. Anak mau ikut. Jangan dulu ya nak, ayah maaf mau kami berdua dulu. Kita kasih uang yang tidak pernah pikirkan, kita kasih 5.000 jadi 10.000. Haleluya. Gak pernah mengalamin berdua, selfie-selfian berdua akhirnya jadi ngalamin. Karena sudah semakin mengenal. Allah kita juga, Allah ingin kita semakin mengenal Dia. Sehingga kita tahu waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, ada sesuatu, kita semakin mengerti, kita semakin tahu perkataan Tuhan. Akhirnya kita mengerti seperti ayat 1 Hosea 6 itu. Bahwa ada masalah kita, Tuhan akan menyembuhkan. Waktu ada pukulan, Tuhan akan membalut. Tidak akan terus ada luka itu. Karena kenapa? Waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan akan berbicara. Mungkin kita tidak mendengar suaranya, tapi waktu kita datang memuji Dia dengan segenap hati, kita terus datang. Saya ngalamin ya, saya ingin nantikan Dia, tidak dapat apa-apa. Saya berjuang terus. Saya nyandar, saya duduk, saya nyandar di dinding, saya duduk. Sampai saya bilang gini, kalaupun aku tidak dapat apa-apa dari Engkau Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku yang baik. Engkau Tuhanku yang baik, terima kasih Tuhan. Kenapa? Kayak saya mau tetap pegang pengenalan saya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Saya mau tetap pegang pengenalan saya bahwa Dia Tuhan yang baik. Kalau seseorang tidak mengenal Tuhan, dia adalah Tuhan yang baik, Allah yang baik, Yesus yang baik.
Dia akan pelampias saja perkataannya kah, pikirannya. Akhirnya tidak semangat lagi di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mau berdoa, malas, kemarin aja saya berdoa keadaannya kayak gini, gersang, gak dapat apa-apa. Tapi kalau dia tahu Tuhan yang baik, dia datang kepada Tuhan bukan karena ada sesuatu jawaban, bukan karena ada sesuatu hujan yang akan turun lebat melanda dia. Tapi dia tahu, dia terus datang pada Tuhan. Tuhan melihat hatinya, akan ada terus pengenalan dia kepada Allah. Akan ada kesembuhan dan kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di hari-hari ini Tuhan menginginkan kita. Ada masalah, ada pergumulan, ada apapun. Kita untuk semakin mengenal Dia, semakin sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan seperti yang ayat 2 tadi. Salah, bukan ayat 2. Kasih setiamu dikatakan di ayat 4. Hai Efraim, Yehuda, ya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Hilang. Hilang. Tidak ada lagi. Di ayat 3 dikatakan, di dalam mengenal Tuhan kita, mari kita berusaha sungguh-sungguh. Karena bisa banyak hal, pekerjaan, lelah, capek, persoalan, masalah, bisa banyak hal terjadi untuk masa sekarang. Tapi kalau dulu, waktu masa Hosea ini, ya, Yehuda dan Efraim ini, di sini dikatakan, Allah nasihatnya luar biasa. Marilah kita mengenal dan lihat berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Haleluya, luar biasa sekali. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, mulai ada. Muncul fajar, ada cerah. Indah sekali cerahnya fajar, gitu ya. Lalu setelah itu apa? Ia akan datang, ada cerah seperti fajar. Haleluya. Waktu kita berusaha sungguh-sungguh, mulai ada secerah fajar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulai kita semakin menikmati Dia, lalu mulai ada hujan. Ada hujan. Dan akhir lagi terjadi seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, hujan yang lebat. Indah sekali. Dimulai daripada apa? Hati kita mulai berusaha, tidak langsung menyerah untuk mengenal Tuhan kita. Supaya terus kita ada di dalam apa? Setia, memiliki kasih setia kepada Tuhan. Itu dikatakan Tuhan kita, sebab aku menyukai kasih setia. Sulit untuk yang namanya setia ini, karena kekuatan itu adalah dalam Allah. Tetapi waktu kita berusaha sungguh-sungguh, kita mengalami suatu kasih setia. Kita belajar untuk setia di sini. Ini katakan Hosea, oleh Allah kita kepada Yehuda dan Efraim. Jadi dikatakan sini bukan korban sembelihan dan bukan korban bakaran sesuatu yang kita berikan. Ini perkataan Allah pada masa lalu. Apa kata Yesus? Kita lihat sekarang apa kata Yesus. Ya, ini buat kita. Selain untuk mengenal, untuk kita memiliki kasih setia, ada yang Yesus sampaikan juga bagi kita hari ini. Ya, kita membuka Matius 9. Matius 9 ayat 13. Matius 9
Ya, ayat 9. Mari sama-sama kita baca. 13, Matius 9 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau tadi kita baca itu ya, di Hosea 6 yang ayat 6-nya itu ya, bukan korban persembahan, tetapi adalah untuk kasih setia kepada Allah dan mengenal Allah. Di sini Yesus juga memberikan sesuatu bagi kita. Yang kuhendaki ialah, jadi pergilah belajar arti yang ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus juga berkata, yang kuhendaki bukan korban persembahan, bukan persembahan. Banyak orang tetap bisa melakukan, sama seperti yang di Hosea 6 tadi ayat 6. Bisa melakukan banyak hal. Tetapi bagaimana adalah tentang kasih kita, belas kasihan kita. Kita di masa-masa ini, di hari-hari ini juga Tuhan merindukan kita. Bukan hanya kita memiliki kasih setia kita terus dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, tapi untuk kita memiliki belas kasihan kepada banyak orang. Amin. Kita memiliki belas kasihan. Kita memiliki belas kasih. Yuk mari kita kembali ada di sini. Seperti tadi awal yang saya sampaikan, bukan hanya kita sekedar baik ada, tapi kita tidak tahu untuk ke depan. Kita tidak tahu untuk melihat sesuatu ke depan. Saya belajar dari hal ini. Beberapa hari yang lalu, saya dengan Pak Elison jemput anak sekolah, pulang sekolah. Saya lagi mobil berjalan, saya lihatlah seorang yang jualan cacat, jadi jalannya seperti apa, kayak gitu ya. Kami keluar dari rumah itu sekitar jam 12, jadi panas sekali. Jadi sekitar sudah jam-jam 12:30 lah, kalau nggak salah ya, ketemu yang lewat itu. Sudah lewat, saya bilang ini, Pah, berhenti, saya bilang, berhenti mobilnya, saya bilang itu. Johan udah kami jemput, mau jemput adiknya Joiner, berhenti Pah, saya bilang itu. Saya ambil uang, beli gibang, padahal saya nggak tahu itu bukan untuk dimakan. Tapi saya nggak mengerti, apakah saya hanya merasa belas kasihan sajakah untuk dia gitu. Saya bilang beli gibang. Gak lama kemudian harganya yang dibawa turun itu sebenarnya ada, tapi saya ngajak memang, udah kasih aja semua sih bang. Dan yang luar biasa, si Johan lagi turun, berhenti motor, ibu-ibu. Dalam hati saya gini, pasti ibu ini juga ingin memberkati dia gitu. Pasti ibu ini juga ingin memberkati dia. Ibu ini membeli hanya satu, kami juga ngambil satu gitu ya. Kami juga ambil, ibu ini ngambil satu. Tapi apa yang saya lihat dikeluarkan ibu ini? Duit 200.000. Dikasih aja, ibu ini tidak terlalu lama, saya lihat dari mobil. Ibu ini tidak lama dikasihnya, langsung jalan. Tidak seperti menantikan suatu ucapan terima kasih, bla bla bla, tapi saya udah nangkap. Pasti ibu ini juga tidak tahan. Tapi mari kita, itu seseorang, pasti hari-hari ini banyak orang sedang masalah kebutuhan hidup, keadaan hidup. Tapi di sini mari kita miliki suatu belas kasih kepada Tuhan. Itu apa? Kita mulai supaya banyak orang di hari-hari ini bukan hanya disembuhkan hati yang terluka seperti yang tadi, yang mengalami suatu pukulan dari suatu kehidupan yang keras, tapi apa? Banyak orang juga di hari ini mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Mengalami suatu kehidupan di dalam Tuhan. Yang kehendaki adalah belas kasihan. Bukan sekedar menolong orang. Waktu saya Tuhan jamah, berikan caramu Tuhanku. Saya begini, saya tidak terlalu bagaimana membeli, lalu anak saya beli, tapi yang di hati saya waktu itu di jalan, Tuhan nyatakan caramu. Akhirnya jadi berdoa saya di mobil itu untuk bapak yang jualan tersebut. Saya jadi berdoa, di situ saya dapat belajar, seperti Roh Kudus mengajari saya. Tuhan, kembali kami hari-hari ini
berdoa kepada jiwa-jiwa, memiliki belas kasihan lagi. Kita bangkit di hari-hari ini. Banyak orang bisa memberi korban persembahan, tapi apa? Tuhan mengendaki belas kasihan. Ada karena perasaan kasihannya bisa aja kita pasti di sini juga suka memberkati orang, suka membuat sesuatu. Tapi Tuhan mengendaki belas kasihan untuk orang-orang berdosa. Yuk kita semua di hari-hari ini, pada masa-masa ini, kita mulai memiliki yang terus semakin setia dengan Tuhan, memiliki kasih setia dengan Tuhan, semakin mengenal Allah kita, dan juga kita di hari-hari ini, semakin waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, supaya Tuhan taruhkan kembali roh belas kasih itu kepada banyak orang, belas kasihan itu kepada jiwa-jiwa. Dan ini Tuhan Yesus katakan kepada kita siang hari ini, yang kuhendaki Allah belas kasihan dan bukan persembahan, kan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari kita mulai dari kita. Ada di antara kita ketidakenakan dengan kita dalam suatu rumah, kita mulai lepaskan pengampunan, kita kembali merangkul dan memeluk. Yang satu kontrakan, yang satu kos, kita bertetangga, mungkin ada sesuatu yang tidak enak dengan tetangga kita. Kita mulai membangun suatu hubungan yang indah. Di tengah kantor pekerjaan, adakah kita di sini mengalami sesuatu masalah dengan tengah-tengah kita pekerjaan? Mulai lepaskan berkat, melepaskan pengampunan, karena Tuhan memanggil kita untuk mereka semua. Dan satu lagi, mari kita terus ada di hati Tuhan di hari-hari ini. Di tengah pekerjaan pasti ada orang-orang mulai sembari melakukan pekerjaannya, mulai berdoa kepada mereka. Di masa-masa ini kita memasuki 2025, mari kita terus mengejar dia, dekat dengan dia. Pasti banyak masalah di antara kita, tapi kita udah belajar tadi di Hosea 6 ayat 1 itu, dia yang akan menyembuhkan setiap luka dan yang akan membalut, ya, setiap pukulan itu akan dibalut. Kita ada orang yang tidak memahami. Di sini Bapak Ibu Saudaraku ada punya masalah, engkau tidak bisa cerita kepada orang, engkau sebenarnya punya sesuatu luka di hatimu. Engkau punya kecewa dengan saudara seiman, atau engkau punya kecewa dengan orang tua, engkau punya kecewa dengan keluarga. Ada luka. Entah luka dari siapa, perkataan seseorang, cara pandang seseorang, sikap seseorang, ada luka dalam hatimu. Lihat, Tuhan akan menyembuhkan luka itu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Ada mendapatkan pukulan, perkataan yang keras, sikap yang keras, Tuhan akan menyembuhkan itu, akan membalut itu. Bagaimana keadaan kita semua? Gimana kita dalam hubungan kita dengan Tuhan? Adakah mulai melihat lingkungan kita, untuk bangsa ini, untuk Indonesia, untuk Samarinda? Mari kita kembali ada di sini. Kita sudah dipanggil, kita kembali lagi yang Matius 9 ayat 13 itu. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan inilah salah satunya kita. Tuhan sudah memanggil kita. Kita dulu mengenal siapa diri kita dulu tahu siapa kita, gimana kehidupan kita sangat tahu tentang siapa kita dulu. Tapi Tuhan memanggil kita. Kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan dulu, tapi kita menjadi orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Kita sebelumnya bukanlah orang-orang benar, tapi orang berdosa. Mari kita di sini. Sekalipun kita banyak melakukan banyak hal yang baik di luar sana, tapi ada satu yang Tuhan rindukan bagi kita, yaitu belas kasihan. Mari kita kembali ada di sini. Dimulai dari doa. Kau yang di kerjaan, kau memberkati mereka, Tuhan jamah. Allah punya banyak cara untuk menjamah banyak orang. Dimulai dari kita dulu, ya. Semakin mengenal Dia. Untuk itu sebelum kita selesai, kita berdoa. Nanti kasih waktu bagaimana kita dengan Tuhan. Allah bilang, aku menyukai kasih setia. Bagaimana kita hari-hari ini dengan Tuhan. Kita nanti pada datang pada Tuhan. Saya sendiri pas dapat ayat ini, saya merindukan Tuhan. Saya rindu Tuhanku ada di sini. Saya ingin terus mengejar Engkau Tuhan. Saya rindu ada di sini.
Biar sepun saya punya kerinduan, saya ya bersyukur sekali. Hari-hari inilah saya lagi rindu tempat demi tempat. Sampai saya, aduh Tuhan, saya mulai dari doa dulu deh. Saya pengen ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana kayak gitu. Karena belas kasihan. Tapi saya memulai dari doa dulu. Kapan waktu Tuhan untuk saya pergi? Seperti itu. Atau mungkin tidak pergi, tapi saya mulai dari doa dulu. Tapi ada satu lagi, bukan hanya doa kepada tempat demi tempat untuk membuka, untuk datang mengunjungi pelayanan di pelayanan, tapi ada untuk setia datang di hadiratnya, setia duduk di hadapan dia, supaya semakin mengenal Tuhan kita. Mari kita kejar ini. Amin. Amin. Yuk, puji Tuhan, kita mari datang semua kepada Tuhan kita. Mari setiap kita datang pada Tuhan. Setiap kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengenal kita. Kalau Allah berkata, menyampaikan perkataannya, Dia menghendaki kasih setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kita tahu semua, bangsa Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Dalam perjalanannya Allah menolong mereka, memberkati mereka, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel memberontak, meninggalkan Tuhan, tapi Allah tetap setia. Allah begitu sangat luar biasa kasih setianya kepada bangsa Israel. Begitu juga kasih setia Allah kepada kita sangat besar. Kita ada kekurangan, kita ada banyak hal, kita bisa banyak masalah. Tapi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Allah kepada kita luar biasa. Dia tidak jauh, sangat dekat sekali dengan kita. Allah kita sangat dekat sekali. Saya sangat diberkati, kita tetap datang pada Tuhan. Di 2 Tawarik 32 ayat 7 ada perkataan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita, dikatakan, lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Tadinya mereka sudah kehilangan satu kepercayaan, tapi rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Karena Hizkia, Raja Yehuda menyatakan, yang menyertai mereka itu laskar itu adalah manusia, tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, gitu setia, tapi juga terus menolong kita, yang akan terus setiap ada bekas cengkraman, ada luka, ada bekas pukulan, atau ada masalah apapun dalam hidup kita,
Penyertaannya kepada kita luar biasa. Mungkin kita melihat tentang orang lain, kehidupannya makmur, sukses. Bagaimana dengan saya? Kita punya Allah yang terus setia bagi kita. Untuk itu kita terus datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ku bawa korban syukur ke hadapan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke hadapan kudus-Mu Tuhan. Menyampaikan pengucapan syukur kita yang senantiasa bagi Allah. Dia baik, sangat baik. Dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kita mari bangkit berdiri. Pujilah kita. Sebab Tuhan baik. Kita sampaikan pengucapan syukur kita. Kita bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dia baik. Yang senantiasa mengajari kita. Yang senantiasa terus menasehati kita. Yang senantiasa terus menegur kita. Dia baik, dia layak terima pujian bagi Allah kita. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, kami mau terus berlari ada visi Tuhan, belas kasihan akan banyak orang. Korban syukur ke hadapan kudus-Mu Tuhan. Ada bersama-Mu. Hatiku memiliki kasih setia mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Awal kami belas kasihan Tuhan. Biarlah kami memiliki belas kasihan Tuhan Yesus. Oh, sebab Tuhan baik. Hidupku menggenapi firman. Biarlah kami ada dalam perkataan-Mu Allahku. Dan aku bisa sertai
pelajari siang hari ini. Kami terus ada bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Kami terus mengejar untuk semakin dekat dengan Engkau. Bapa, taruhkanlah di hari-hari ini kami semakin ada dalam belas kasihan atas banyak orang, keselamatan banyak orang. Bangkitkan kami untuk boleh memiliki hati melayani orang, untuk mereka diselamatkan, menerima Yesus dalam nama Yesus. Belas kasihan kami untuk mereka memiliki keselamatan di dalam Yesus. Biarlah di hari-hari ini gerejamu bangkit, kami semua bangkit lebih lagi di hadapan Kau Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba selesai, tapi Engkaulah yang menyempurnakan terus berbicara kepada kami. Di dalam namamu Yesusku, mari Roh Kudus Kau terus berbicara bagi kami semua. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih kesempatan pada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kesaksian, saya persilakan. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan bisa mengangkat tangannya. Sudah semua? Oke, pengumuman tambahan. Akan ada pernikahan kudus di bulan November tanggal 20 nanti. Ya, jadi itu jemaat kita, ya, itu jemaat kita. Jadi nanti ini kayaknya mereka berdua sudah senyum-senyum ya. Oke, kita akan diperkenalkan dulu ya yang akan menikah di bulan November nanti. Itu ada Edison Gunadi dan Grace Sela Sulistyo. Bisa bangkit berdiri untuk jemaat bisa melihat ini. Ya, Edison ada anaknya Pak Kiseng ya dan Ibu Alvin. Ya, oke, silakan duduk. Jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin kalau ada yang keberatan ya, ini mungkin jarang kenal ya, jadi kayaknya nggak ada yang keberatan, tapi kalau ada yang keberatan bisa datangi Pak Edison dan Ibu Ami ke proklamasi. Oke, jadi sebelum tanggal 20 November, oke ya, 1 minggu dari sekarang ya. Oke, itu saja pengumuman tambahannya. Kita akan memberikan persembahan. Sudah siap untuk amplop persembahannya? Sudah siap yang memberi yang terbaik bagi Tuhan? Saya ajak kita semua bangkit berdiri.
memampukan kami Tuhan untuk tempat ini Tuhan, sehingga Engkau yang bekerja Tuhan di tempat ini Tuhan, mengurapi kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan kalau kami sudah memberikan Tuhan dengan yang terbaik kepada Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. Kami berkati apa yang kami berikan. Engkau berkati apa siapa yang akan menyebarkan Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan. Kau mengurapi Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada kami sudah Kau berkati Tuhan. Kami bersyukur pada anugerah-Mu yang segala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Engkau sudah berkati kami dengan limpahnya Tuhan. Kami sudah memberikan Tuhan dengan sukacita, kami sudah memberikan dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau yang berkati kami dengan segala apa yang kami kerjakan. Engkau berkati apa yang kami lakukan Tuhan, dan segala hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami, dan kami akan pulang dalam jalan sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur pada Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Kamu Tuhan. Ini kami persembahkan bagi pakailah kami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pakailah kami untuk Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan bagi kami Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan di dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Berkati semua apa yang kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Anugerah-Mu adalah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berkati kami dengan segala kelimpahan Tuhan. Dan kami pulang dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kami masing-masing dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Serahkan diri kami kepada tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.